warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue bolu, kue talam. Ada kuenya ada. Kue bolu, kue talam, cakep. Cakep. Makannya di pinggir kali, cakep. Kampung mau. Kue bolu, kue talam, makannya di pinggir kali. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain bisa berangkat haji. Punya duitnya, aminnya mah semangat. Tapi mudah-mudahan jadi doa Bu ya. Tapi sebaliknya kue bolu, kue talam, makannya di pinggir kali. Ibu-ibu yang kagak jawab salam saya doain lakinya kawin lagi. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ibu, Bu, jujur jangan ada dusta di antara kita. Saya mau nanya, kenapa laki nggak boleh kawin lagi? Jawab. Motor guys. Kunaon salaki teu meunang kawin deui. Coba alasannya biar laki kita no. Gua mau ngomong begini sudah laki lu. Kenapa laki nggak boleh kawin lagi? Takut nggak ke biaya, takut nggak ke modal, takut kagak ke empan. Orang luaran jarak, resiko dapur satu hari berapa duit? Hah? Lu mah kagak jelas nih lah. Ada yang 100, 200, 300. Yang jujur berapa? 300. Lu mah bayar yayasan 300. Makanya kalau kue salah gini malah paling pedak. No, palanya pada botak. 100.000 cukup? Cukup, oke Bang. Kalau kita pengen kawin lagi berarti bini tua tiap hari harus dikasih duit 100.000. Sanggup Mang? Oh deh, sanggup. Didukung pukulanna. Ustaz. Ih, pakai kudu nawaran. Ibu hayang asup ka surga. Ibu, oi. Ada mama, ada. Unyel-unyel. Ibu pengen masuk surga? Dengerin, khusus ibu-ibu yang punya laki perawan janda pura-pura muda. Yang punya laki ngacung. Yang punya laki. Emang ini janda semua? Yang punya laki. Kalau begini ngacung berarti lakinya setengah. Kagak jelas. Ngacung, kalau kagak ngacung saya sumpahin lakinya kawin lagi. Udah luhur-luhur jangan tinggi-tinggi lu kecek lu dijubur lu. Nih, dengerin. Kalau ibu pengen masuk ke dalam surga gampang, cari ridho suami. Ridho suami sedangkan pang ikhlas-ikhlasnya, pang ridho-ridhonya laki kalau ditawarin kawin lagi. Bener kan? Ikhlas. Ikhlasnya asli. Ustaz, pakai nawaran laki kawin lagi. Tunggu laki gua kagak ditawarin SMS sambut jahe. Apa jahe? Janda heran. Cuma yang di depan saya mah jamet. Apa jamet? Janda reti. Nggak kayak gitu. Dengerin. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, ibu ngandelin sholat, kita mau masa sholat kagak khusyuk betul.
mimin mumun titi teti ya iya epak belum sholat johor usolli fardhu nabi Allahu akbar kabiru. Rasanya gue ditinggalin PRT kondangan lagi sholat kayak mikirin kondangan. Kira-kira model begitu pantas masuk surga? Pantas kagak? Ustaz, oke, dari puasa gua kagak bisa, dari sholat gua kagak bisa masuk surga. Kali dari puasa, pan kita mah puasa kayak perut doang puasa, tapi mulut ngomongin tetangga, betul? Kadang-kadang ngejelekin tetangga, betul? Kadang-kadang ngejelekin laki, betul? Udah lakinya jelek, dijelek-jelekin, bikin jelek laki, oh. Terus Ustaz, solusinya gimana? Pulang dari sini, rangkul peluk suami kita, jangan mikirin berkah. Kamu dapat kakak, semono yang penting yang cerah mengkoli. Nah, dulukin lagi. Syair. Yang diukai. Dari jempol kaki pijitin, ibu suka pijitin lagi? Belum pernah. Boro-boro. Kayak masuk ke surga. Pijitin kok dari jempol kaki, ulah diamban, jangan dicium bau jantengan. Terus naik pelan-pelan, terus kakitis ke dengkul ke paha, jangan ke pinggir paha. Ada apa Ustaz? Lato. Di depan saya lato dulu. Ngomong baik-baik, Bang. Kata Ustaz Rocker, kata seorang istri kalau pengen masuk ke dalam surga jadi ridho suami, sedangkan pang ikhlasnya, pang ridho-ridhonya laki kalau ditawarin kawin lagi. Emang bener abang pengen kawin lagi? Oh, itu laki kalau ditawarin begitu, bukan dari dulu pengen ditawarin sama lu. Jadi abang serius pengen kawin lagi? Serius, oke? Kalau bener abang serius, loh liatin di lemari bang, ada baju, ada celana, ada BH, ada sempak. Asupin ke koper, asupin ke kardus, anterin saya ke pas saya. Emang lu mau kemana? Semono, saya mau ke Jablay. Nenek-nenek mau ke Jablay. Laku kagak tuh nenek-nenek. Dan sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salam saya, yang jomblo ketemu jodoh, amin. Bang santri, kedengeran. Kompak jasa ketahuan kagak laku. Mudah-mudahan ibu-ibu yang jawab salam saya, mudah-mudahan yang punya utang kebayar utangnya, amin. Dengerin bang, ibu-ibu kalau nggak dengar punya utang kompak, kayaknya muka-muka punya utang semua. Ambil ngompreng belum lunas, kerudungan boleh ngutang, celana boleh ngutang, seragam ngutang, hutang. Entah hutang-hutang, ada bacanya belum lunas. Nenek-nenek yang kagak jawab salam saya disumpahin pulang dari sini ketemu kuntilanak. Tenang nenek-nenek, nggak usah takut kamu kuntilanak. Sebab kenapa? Sebab nenek-nenek kamu kuntilanak sama-sama serem. Benar. Malah mas serem nenek-nenek kamu kuntilanak. Makanya nenek-nenek biar tak kelayaban kagak ada yang goyang. Dan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul azam wa ja'ala ummatahu wasal khairal umam hatta yakunu yaumal qiyamati syuhada'a ala sairil umam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Hei, ibu, bukan kata kiai, bukan kata mamang santri, kata hadis yang tertera di dalam kitab Durratun Nasihin, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang
yang paling pelit di medit alias mereka hese prepet jahit mereka koneng nehi merene. Apabila nama Rasul disebut kagak baca sholawat berarti itu orang jasa, berarti ciri yang kagak baca sholawat berarti Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man asama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Nih, kita belajar tambah-tambahan. 1 tambah 1 jadi 1 tambah 1 jadi. Kalau kau sudah kenal aku pastikan jatuh cinta. 2 tambah 2 jadi 2 tambah 2 jadi. Kalau sudah jatuh cinta pasti akan melekat. 4 tambah 4 jadi 4 tambah 4 jadi. Cinta yang melekat itulah yang kamu harapkan. 8 tambah 8 jadi 8 tambah 8 jadi. Terus usia. Hadratul mukarram wal mukhtaram, para alim ulama, para kiai, para habaib, bil khusus guru kita bersama orang tua kita Abah Kiai Haji Nasaruddin selaku pengasuh pondok pesantren Al-Ibrahimiyah beserta para santrinya yang sama-sama kita nantikan doa dan barokahnya, amin. Bil khusus yang terhormat Bapak DRS Haji Payumi, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar, mudah-mudahan panjang umur kasih sehat, amin. Bapak Kepala Desa Bonisari dan staf-stafnya RT RW Jaro Lurah KB. Duh, gue nyebutin nih banyak lagi. Ketua DKM Masjid Jami Az-Zuro beserta jajarannya. Ketua remaja, mana remaja? Oh iya remaja. Para ustadz-ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan dan santriwati, ada santriwati yang wajahnya berseri-seri bagaikan bidadari turun dari surgawi, sehingga saya berambisi ingin bisa memiliki. Namun sayang saya tak patah hati, apalagi frustasi karena mencintai tidak harus memiliki. Namun sayang saya baru sadar diri setelah dia jauh pergi, mungkin dia mencium saya berterasi. Maklum dari pagi gue belum mandi. Sedikit saya menasehati sepasang sang kekasih, wabil khusus santriwati, jangan mudah percaya rayuan laki-laki, kecuali yang berdiri di sini. Kalau dia mencintai dan menyayangi, dia akan menjaga kehormatanmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan mungkin sampai ke tai-tai. Bukan mengobrak janji ingin mau menikahi jika kamu mau dinodai, tapi setelah nafsu birahi terpenuhi, dia pergi takkan pernah kembali. Seiring waktu terus berganti, sang cabang bayi mulai bersemi. Apabila itu telah terjadi, pada siapa kamu akan bersadar diri. Orang tua tidak lagi peduli, teman-teman dekat pun ikut membenci, bahkan ada yang meludai. Yang akhirnya kamu frustasi, mengambil pisau belati, mengiriskan urat nadi, yang akhirnya kamu mati jadi memberi. Gara-gara rayuan aki-aki. Tuh buaya darat tuh. Buaya darat di jero masjid. Iya, kalau laki-laki buaya darat berarti perempuan lobang buaya. Yang terhormat pengatur acara garis miring protokol. Kenapa sebut protokol? Sebab pembawa acaranya laki-laki. Emang usah kalau perempuan mah protokil. Laki-laki protokol, perempuan protokil. Sebab kenapa? Santri, saya mau tanya, sebab kenapa jarum yang kita pakai disebut jarum pentol? Yang bikinnya laki-laki. Kalau yang bikinnya perempuan jarum pentol. Kenapa disebut jarum pentol?
Bukan sisi temen amo yang ngono, amo yang botak kagak demen ngan adangannya. Maaf RT ayamnya hilang kagak salah, yang disangka santri gondrong gua kena. Motor hilang kagak salah, yang disangka yang gondrong. Bahkan sendal jepit di musola di mesin hilang kagak salah, yang disangka yang gondrong. Padahal Bapak Polsek menurut TKP yang tukang malingin sendal di mesin bukan santri gondrong, bukan pusat gondrong, aki-aki botak tukang malingin sendal. Mana? Aku iya berangkat dari rumah bawa sendal jepit. Mau kemana kok? Gua mau ngadain muludan. Di mana? Oh, di Haji Bagus di sana masjid. Yang bener aja kok, pakai sendal lain setelah kuning kamu hijau. Udah tenang, gua ngadain yang bagus. Bener begitu pulang nyariin sendal karpil lurah ambil. Aku kata cucunya, jangan punya lurah dong, dari tangkap polsek. Kata Ustaz, ambil yang baik, buang yang buruk. Bener berangkat dari rumah gua sendal jepit, pulang bawa tuh aki-aki botak. Ibu, ini alhamdulillah ini acara, dua acara. Yang pertama pengajian bulanan. Tadi kamu panitia udah disebutin beberapa kiai mati di panggung. Alhamdulillah nih berapa kiai isi di sini. Yang pertama pengajian bulanan, kebetulan pas ini ngadain muludan. Alhamdulillah. Insya Allah Mang Santri berarti kita dapat berkat dua. Alhamdulillah. Ibu, apapun yang ibu berikan buat di acara, yang ngasih duitnya, yang ngasih buah-buahannya, yang ngasih kuenya, nanti kita akan bertemu dengan surakoh kita. Ketika alam dunia kiamat, semua orang akan mati. RT mati, camat mati, lurah, polsek, pusat, jangan semua akan mati. Nanti kita dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya padang mahsyar. Ngapain Ustaz di padang mahsyar? Nanti kita akan diinterview, akan diminta pertanggungjawaban amal ibadah kita. Saya ngomong gini, maklum ya sesudah. Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Panasnya matahari di hari kiamat hanya beberapa jengkal di atas kepala kita. Bayangkan ibu, jangankan beberapa jengkal, sekarang jajal-jajal ibu, orang sini nih, orang Buaran Jara, jam 12 siang berdiri di depan masjid, nenek-nenek 1 jam rasanya jadi crispy, kepanasan. Tapi nanti di akhirat panas. Makanya di dalam Gunda kitab Turun Nasihin dijelasin, ada dari saking panasnya orang keringetnya sampai satang kiongan, ayah keringetnya sampai sedengkul, ada yang sepuser, sadada, saleher, bahkan ada yang tenggelam di keringetnya sendiri. Maka pada saat seperti itu, siapa yang akan menjadi payung di atas kepala kita? Adalah sodakoh ibu, diantaranya buat ngadain muludan. Yuk, kurang bakal kapangi jadi sodakoh kurang. Bahkan nanti ketika kita mati dikuburkan kita bakal ditanya, mandro buka. Allah jawabnya Pancasila. Ayo buka. Bu, santri mah pinter, mandro buka. Santri bedakan lamun mandro buka. Tanyakan ke malaikat man kalimat naon. Malaikat kamu ditanya gitu, Mang Santri mau bisa jawab. Sebab benar malaikat tante ngaji kan itu cuma jawab deh. Bisa semua saya gitu. Sama amal ibadah. Mandro buka, siapa Tuhanmu? Nanti berhubung, karena berhubung waktu hidup di kampung Buaran Jara, malas ngaji padahal majlis taklim dekat, malas sholat padahal masjid dekat. Begitu mau dijawab kagak menjawab, mau digedik, mau dipukul, naik di kebuku malaikat. Berhubung pernah sodakoh akuat di acara muludan, begitu mau digedik liwat akuat. Deng 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 deng. Itu mah aku yang pernah disodakoin acara masjid. Nyesal gua sodako sedus doang. Coba kalau 10 dus kuburan gua banjir kali. Aku bisa ngambil lain kok. Beres aku liwat ditanya lagi, mandro buka. Mau dijawab kagak kejawab, mau dipukul datang kacang.
Ya panitia ada nggak yang suka keliling mintain buat mulu dan ada? Alhamdulillah, ini bisa keliling nggak? Ada yang suka keliling? Alhamdulillah, ibu-ibu ada yang ngasih 100.000, alhamdulillah. Ada yang ngasih 50.000, alhamdulillah. Ada yang ngasih 20.000, alhamdulillah. Ada yang ngasih 5.000, alhamdulillah. Ada yang ngasih 2.000, alhamdulillah. Ayah nu kilo mere ayah. Malah kadang-kadang begitu pusat kamu panitia RT mintain keliling. Biasanya suka ada tuh notogin. Bahasa notogin ada? Notogan. Notogan yang nyak. Assalamualaikum. Ibu waalaikumsalam. Ibu RT apa teh? Ibu buat ngadain muludan. Aduh, hampura Pak Ustad. Duitnya gesek pakai bayar yayasan. Ada yang begitu ada. Ulah dipenta, dia mah pelit, wah liwat. Begitu liwat, rumah yang kedua dipintain lagi. Begitu dipintain, ini mah udah ngomong sama anaknya. Tong situ, kenapa? Nih, dengerin. Ustaz RT ntar liwat rumah kita mintain buat mulu dan bilangin emak kagak ada. Emang mau kemana? Udah bilangin mama ke Bandung. Bener dasar anak jujur begitu. Assalamualaikum Ustaz liwat RT liwat. Waalaikumsalam Pak RT. Toh emak ada, kata emak udah bilang kamu saya emak kagak ada. Kemana emang? Toh ke Bandung. Emang lu tahu Bandung? Enggak, coba tanyain emak lu. Itu dasar anak kecil jujur langsung ke belakang rumah. Mama Bandung mana tolong? Siapa tuh bisa dikontak? Ayo isi di peta jenglah bajaria. Ada begitu ada. Udah liwat lagi. Intai lagi rumah yang selanjutnya. Ini rumah orang kaya. Rumah orang kaya. Orang kaya itu rumahnya pakai pintu gerbang. Begitu RT, amusan, Pak Hiri, lu dulu di hutan aja hutan. Begitu dipinta, dibuka pintu gerbangnya. Begitu dibuka, korek. Pulang yuk. Kenapa emang? Emang lu kagak denger? Lu mah kagak merhatiin apa? Coba tuh pintu gerbangnya dia udah ngomong apa? Buka lagi. Penasaran, dibuka korek. Pintu gerbangnya dia ngomong korek, kagak salah orangnya pelit. Udah pulang. Itu RT sama bapak dia udah kepuyangan. Udahlah pulang lah. Udahlah kagak jadi. Saya tenang. No, di pojok rumah janda. Itu mah denger janda, jangankan yang muda, hati-hati yang merokok. Nah, nggak bener nih janda mah punya anak segede-gede anak token ini gini. Iya, kan rada swing. Yang ngomongnya rada begini loh. Ya, Numi ngomong ini ya. Makanya kalau RW sumbing itu sambutannya jelek. Mama saya sama nenek. Begitu Assalamualaikum. Nah, mana nih janda di luar mau digodain Bang Musa. Dikirain janda yang ngomong, kagak taunya anaknya yang sumbing. Waalaikumsalam. Karena maunan mainnya sama RW. Maksudnya Ustaz sama RW. Kata Ustaz ya, malu ada. Mana ya? Ada mas saya. Di mana? Anak mas saya lagi masak di dapur nyamunin bulu bebek. Lu ngomong apa? Nih, udah nanya mas saya agak lagi masak di dapur nyamunin bulu bebek. Itu pas ngeliat penasaran nih Ustaz, ke dapur ternyata emaknya lagi masak nyabutin bulu bebek. Bulu bebek gara-gara sumi jadi bulu. Kita mau
bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Yang mereka anggap hantu ternyata Tuhan, yang mereka anggap Tuhan ternyata hantu. Makanya orang dahulu mentuhan-tuhankan hantu dan menghantu-hantukan Tuhan. Ini Tuhan sama hantu kalau dicepetin sama Tuhan, 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 hantu, 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 hantu. Cabe yang beda sama cabe, 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 cabe. Itu di zaman Rasulullah. Malahan yang menimpa kaum perempuan, neng. Kalau seandainya kalian lahir pada zaman jahiliyah dulu, ketika belumnya lahir Rasulullah, asal ada ibu-ibu lahir bayinya perempuan dikubur hidup-hidup. Asal lahir bayinya perempuan dikubur hidup-hidup. Kagak dikubur, dilemparin ke jurang. Kagak di jurang, dilemparin ke jurang, dikasih makan sama binatang buas. Kenapa? Mereka beranggap bahwa perempuan hina, bahwa perempuan lemah, bahwa perempuan tidak berguna. Tapi kalau anaknya laki-laki enggak. Asal lahir anaknya laki-laki enggak. Padahal kalau kita pikir nih, kalau ada perempuan dikubur hidup-hidup, lahir orang perempuan dikubur, begitu anak laki-laki gede, ini dia kawinnya sama siapa? Sama anak ontak. Zaman jahiliyah. Makanya alhamdulillah sebagai mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, di mana-mana ke pengajian paling banyak ibu, bener, paling banyak ibu-ibu pengajian, paling banyak ibu-ibu, di mana-mana ke ibu-ibu. Oh, yayasan paling banyak ibu-ibu, yang rajin ngerumpi paling banyak ibu-ibu, yang rajin ngutang kawaring paling banyak ibu-ibu. Ibu-ibu mah rajin. Ini pengajian di sini ada apa, Bu? Hari Senin ada pengajian, Selasa ada, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada. Oh, percaya tiap hari pengajian. Ibu-ibu mah pakaian seragamnya rupa-rupa, betul. Tinggal lakinya paru-paru. Yang mana belum lunas, udah jahit lagi, bener. Aduh Safira, ibu mah ngaji, begitu ngaji mah datang ke masjid salin ngaji lagi ngaji sirem. Yang sirem di sisi bari berem, molahan mungkin kucai melengkung bari ngacai ngegrup ibu-ibu mah, grup Doni, download mini. Begitu yuk nyeritain dia mah ustad mah, kiai mah lagi nyeritain rukun wudu, nenek-nenek mah nyeritain penyakit ketiga. Aduh, kenal, aing dari bumbu hari jam segini. Aduh, saya mah mending aing mah dengkul lah rekro. Nyeritain penyakit yang sono itu duaan nunutan baik. Yang di luar apalagi pada metis. Kiai mah ngacabrak nyeritain rukun wudu, tapi ibu bapak metis. Pantesan kita mengaji ke sini ke sana tapi akhlak nggak dipakai, betul. Kadang-kadang di depan suami kagak sopan, betul. Survei membuktikan kita mah lebih sopan liwat di depan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, RT, kita mau sopan. Numpang liwat Pak RT, oh dongko, bener. Pak Kiai numpang liwat. Kali pernah di depan laki, pernah begitu, Bu? Numpang liwat, boro-boro. Kadang-kadang laki lagi istirahat, surang bari liwati. Salah ini kayak Pak. Cek dalam anak meong, bos. Ayo ke situ ya. Ayo ke situ. Kudu nama akhlak kurang pakai dari bangsa laki persis ya. Tanamkan rasa malu kita persis kayak kita waktu pacaran, Bu. Nih pacaran. Amelo. Iya, apa lagu pacaran dia pacaran walaupun santri sanajan walaupun perut pengen kentut tapi tetap ditahan. Aduh, begitu pacaran malam minggu padahal udah stop pengen kentut. Itu kata cowoknya, neng kayaknya gelisah banget. Begitu kena purmung kakak kuat dikeluarin dikit-dikit. Kata cowoknya, neng suara bang, apa saja bang, apa saya menanda dirinya model begitu. Giliran cowoknya kagak pulang. Alhamdulillah. Kudu nama dia harapan salaki ke kudu gitu. Kurang harapan salaki, dia kurang kerdahar. Kita lagi makan
lu mau kemana? Udah abang tungguin dulu, saya ke dapur. Ke dapur gue mau kentut berisi jasa nih, nyariin tempayan, tau tempayan, gentong gentong tutup nah dibuka, gini udah masuk kan itu, nggak tutup aja nih, kedua selagi udah kan mau buka, begitu selagi beres dahar neng ambilin air, ini abang ambil air sendiri, saya lagi tanggung, mana air di kulkas habis, itu air di tempayan, begitu dibuka melakinya, kau tai amat. Ibu tahan, kudu dong kos model gitu. Nih dengerin, kita hadir di tempat ini memperingati maulidnya Rasulullah. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Man azama maulidi kuntu syafian lahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kata Rasulullah, nanti aku akan memberikan syafaat di hari kiamat. Amin ya robbal. Urang kumpul di tempat memperingati maulidnya Rasulullah. Tujuannya urang hayang menang syafaat Kanjeng Nabi. Amin. Kita nanti mudah-mudahan dikumpulkan dalam satu tempat di surganya Allah. Amin. Di bawah benderanya Rasulullah. Amin. Kita mengagungkan baginda Rasul, contoh akhlak Kanjeng Nabi. Sebab kenapa? Yang memuji Rasulullah bukannya manusia, yang memuji Rasulullah bukannya malaikat, yang memuji akhlak Rasul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas pada Rasul terdapat uswah, suri tauladan, contoh yang bagus buat kita. Maaf, mau jadi apapun kita bang, apapun profesi kita, Rasul jadi contoh. Mau jadi pemimpin, Rasul jadi contoh. Mau jadi pedagang, Rasul jadi contoh. Bahkan membina rumah tangga sekalipun, Rasul jadi contoh. Mau jadi pemimpin, Rasul adalah seorang pemimpin, punya prinsip, kalau umatku lapar, biarlah aku orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau umatku kenyang, biarlah aku orang yang terakhir yang merasakan kenyang. Kalau seandainya presiden kita, bupati kita, gubernur kita, camat kita, lurah kita, RT kita, kalau seandainya punya prinsip model seperti itu, mementingkan rakyat, insya Allah Indonesia kagak bakalan demon. Betul? Kenapa Indonesia banyak demon? Mungkin pemimpin kita kagak adil. Ayanganan, jangan selalu menyalahkan yang di atas, jangan selalu nyalain RT kapuyangan, dibagi-bagi sembako kagak kebagian, RT stres, akhirnya mah kapuyangan, kurang-kurang nyalain ke RT baik. Benar, maka orang doakan insyaallah alhamdulillah lurah ayeuna hadir di tempat ini, RT-nya RW, mudah-mudahan kita doain dijadikan pemimpin yang amanah. Amin. Insyaallah Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, kalau lurah masih mau ngaji, insyaallah kagak bakalan mati. Bener ya? Wow, insyaallah akhlaknya Rasulullah. Mau membina rumah tangga, Rasul jadi contoh. Nih, dengerin, ibu, kita seorang perempuan, ternyata ibadah buat ibu-ibu bukan ngaji doang, bukan sholat doang, bukan puasa doang, bahkan dandan cakep di depan suami untuk membahagiakan seorang suami bakal jadi ibadah. Alhamdulillah. Saya mau nanya ibu, bu, biasanya dandan cakep mau kondangan atau mau tidur? Mau kondangan atau mau kondangan atau mau tidur? Berarti sama memilih saya. Padahal saya mewakili kaum bapak-bapak, dengerin, pakai ibu, istri cakep, istri menor, istri wangi, enakan mau kedengeran, mau tidur kudu dandan. Kenapa harus dandan Ustaz? Supaya suami betah di rumah. Ini mah boleh jadi suami tidur di perapatan, tidur di pos. Karena apa? Ini dicium, dipeluk, bau kampret. Rumahnya bau sepiteng, kudu mah dandan no gelis, pakai minyak wangi, pakai apa? Terserah, pakai aks. Kesan pertama begitu menggoda. Yo, KS mau tidur semprot. Nah, ke belakang. Ke depan kok habisin. Artinya pada itu mah burung cici mencruk di sumur, gampang dicuci, susah dijemur. Aku cuci lagi, cuci beres. Dan di depan laki udah kayak jablay kok. Udah gak usah pakai baju. Di depan laki. Kalau mau pakai baju yang transparan, pakai apa? Kantong kresek. Udah beres. Toel suami, toel
nawarin lagi, ngomongnya gimana? Ke perempuan malu makin kudu nawarin. Nih ngomongnya begini, udah dandan cakep. Nih dengerin. Dengek ya. Lamun nek nawaran geus dandan geulis geus disemprot minyak wangi, kok yang sakit nawaran ngomongna kieu. Mau tak kagak? Kalau mau hayo, kalau tak mah bang saya tutupin lagi, tak kemarin saya dumungin semu. Eta teh bakal jadi ibadah. Eta ge positif ibadah di rumah. Kita pengen mencium hajar aswad. Nih tanyain ibu hajah, bapak haji, pengen mencium hajar aswad, pahalanya gede, ganjarannya gede, ternyata gede ongkosnya umroh minimal 35 juta. Kalau berangkat haji nungguin 40 tahun, orang luaran jalan sekarang nenek-nenek daftar keburu mati. Kagak jadi pengen mencium hajar aswad, gede pahalanya, gede ganjaran, ternyata hajar aswad kita buat seorang suami istri ada di rumah siapa? Suami insya Allah mencium suami sama dengan ganjarannya nyium hajar aswad. Alhamdulillah. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam, hajar aswad batu hitam, pas lagi kita hitam. Pulang dari sini ngaji mau praktekin. Nah, udah nyerang apa ya? Udah berkat dan berkat hajar aswad. Karena Ustaz Bro kan mencium suami sama dengan nyium hajar aswad di rumah mana buat ciumnya? Soalnya lagi pagi makan jengkol nih. Jangan hanya jengkolnya gede pahalanya, gede ganjarannya. Alhamdulillah. Lamun bau jengkol tutup hidung. Jangan aswad itu gede pahala gede ganjaran. Ibadah ibu. Contoh Rasulullah. Mang, kita juga sama, seorang suami harus romantis. Seperti Rasulullah memanggil istrinya Siti Aisyah dengan sebutan ya Humairah. Kalau bahasa orang buaran jarak mah ya Humairah, wahai si menor. Kenapa? Karena pipinya Siti Aisyah kemerah-merahan alami. Padahal di zaman Rasul belum ada skincare. Di zaman Rasul belum ada wadah SR12. Ustaz apal bini gua make. Tapi kenapa Rasulullah panggil istrinya dengan sebutan ya Humairah, wahai si menor? Ternyata rahasianya ibu, ketika Rasulullah pulang dari mana-mana, belum sempat Rasul masuk ke dalam rumah disiapin sapu tangan. Buat apa Ustaz sapu tangan? Ngusut keringatnya Rasulullah di wajah Rasul, di pipi. Nih bekas keringat Rasulullah, kagak dicuci, kagak dijemur, dikemanain, ditempelin ke pipinya Siti Aisyah. Sebab kenapa? Wanginya minyak misik alam dunia lebih wangi keringatnya Rasulullah. Makanya ngaji mah besok praktekin kamu laki. Laki kita pulang kerja, laki kita pulang dagang, belum sempat laki masuk ke dalam rumah, ibu siapin duduk di depan pintu, siapin minumannya, sapu tangan siapin, begitu laki pulang dagang, ulah ditanya untung rugi nak, bukain bajunya, lapin keringetnya bang, saya lapin keringet ke abangnya, dikusutin, diketek, dipelangkakan, didirin. Nah ini bekas keringet laki. Contoh Siti Aisyah kemana? Ditempelin ke pipi kita, dicium sedikit. Insya Allah dalam setengah menit langsung bisa. Atau orang buaran. Nah, ibadahnya gampang jasa ibu-ibu mah model bos itu mantap. Oleh karena itu gampang jasa masuk ke dalam surga, gampang juga ibu-ibu mah masuk ke dalam neraka. Aku ya gara-gara mulut ngomel ini. Aku ya pokoknya memonyong mulut, mau masuk ke rumah monyong, keluar monyong, ternyata pas dilihat emang bawaannya monyong. Ya ibadah. Makanya oleh karena itu ayo ajarin seperti itu. Kenalkan anak kita kepada Rasulullah, kenalkan anak kita kepada apa? Kepada Allah. Kenalkan, ajarin anak-anak kita. Sebab kenapa? Islam yang ada di kampung kita, kalian adalah jawabannya. Siapa nanti yang akan menggantikan Ki Nasaruddin kalau bukan kalian? Siapa nanti yang akan menggantikan ustazah kalau bukan kalian? Makanya didik anak kita. Betul. Ngedidik anak ibu bukan
kita sebagai orang tua kewajiban kita mah iya mamang kira-kira orang dan ngajar anak jadi orangnya Ustaz aing mah boro-boro buat ngajar anak gua kayak sholat belum bener boro-boro buat ngajarin anak gua mah ngaji kagak bisa gampang solusinya titipin anak ke pesantren ini kira-kira orang sini paling kebanyakan orang menjauh orang sini anaknya baru pesantren kagak alhamdulillah Ustaz anak gua di pesantren ini udah gede jadi apa jadi pura-pura niat kadang-kadang ngeledek jas itu ya apalagi salapi lu kagak jelas apaan anak gua dikawin sama santri madesu apa madesu masa depan suram berarti ibu dengerin kalau anak ibu besok dikawin sama santri masa depan suram berarti anak ibu besok jangan dikawinin sama anak santri kenapa dikawinin sama tukang lampu belum biar masa depannya terang padahal ya bang santri tenang ya ayo balance ya kenapa kiai ustaz pada kaya ternyata gajinya kiai mah ya gajinya kiai ada gajian tahunan gajian bulanan gajian mingguan gajian harian bahkan santri punya gajian dadakan naon nyolat bener bener mana gajian tahunan bayar mitra tipe lumayan nih punya santri 100 dikali 3 liter setengah berapa karung tuh makanya wajar kiai habis lebaran pada jadi tukang beras pada berasnya alhamdulillah ada gajian bulanan mana gajian bulanan bulan bulu udah bulan rajab makanya tukang ceramah model saya bini saya kerja tergantung bulan bulu bini saya gemuk tuh mulut sini mulut gemuk cuma di awal ada kurus cuma di akhir kurus rajab itu lagi di sekarang nih pas itu nah alhamdulillah mang santri numata santri neng santri mendingan boga salaki masan bener insya Allah kalau neng punya suami santri insya Allah kagak bakalan nyuci sempak sebab naon sebab santri bagi lo make sempak embernya hong itu Ustaz yang ceramah nggak pakai sempak pakai aing begitu mah orang ada nenek ngomong bener tapi ternyata dipikir-pikir ya teh santri ternyata dipikir-pikir kagak pakai sempak ternyata bagus kenapa sebab memberikan kebebasan kepada makhluk kecil makanya santri Ustaz anaknya buat atuh celana tilok makainya pakai sarung gede-gede sasisa coba kalau preman mah begitu berak pakai celana nyepet kok udah mah brosok coba santri berak aku ternyata sugan dikirain mah kainan angkat kagak tahu mau kain-kain ke berak terus santri mah aya gajian ada gajian apa gajian mingguan mingguan bayar lumayan bayar uang listrik santri seminggu berapa duit bayaran sebulan berapa duit hapus. hah? Kalau yang mereka udah 30 nanti 3 bulan tuh bayar gaji seminggu berapa duit makanya udah sedih pusat kampung listriknya pakai project listrik gua kita daripada libur gaji bilangin bapak lu malu bayar uang listrik berapa duit Ustaz udah 10.000 apa jawab orang begitu jujur anak mama kamu guru kita Ustaz Nasruddin kenapa listriknya udah diterin aja mah takut ngaji gue lumayan terus bayar uang listrik berapa duit 10.000 apa jawab orang gua jalan sekarang beda tak Ustaz bentar listrik setrum dulu Ustaz dulu disetrum giliran mana beli HP sekarang mah beraja ada pakai HP tenang cincin mah jual nggak belain sekolah bener mah beli pulsa percuma punya HP nggak punya pulsa tenang anting mah jual nggak belain sekolah bener mah beli seragam kagak ada
bengok amat di situ. Wah, nah, nih, tong, dengerin. Ini ikro keramat. Ikro keramat. Maksudnya apa? Enggak, ini dulu bekas engkong lu ngaji pakai ikro ini toh. Engkong lu goblok kagak jadi ustaz. Terus pindah ke bapak lu jalan. Sekarang pindah ke lu. Nih, udah bilangin amu kiai. Ini bilangin ustaz amu ikro tuan ikro. Bener begitu ngaji dibaca surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ra'aital ladzi penyambung alam tahu dah Ar-Ra'aita. Kagak tahu kan disambung pakai selisiman. Selisiman biasa guru ngaji. Ibu, dengerin. Orang buaran jarak yang anaknya dititipin di pesantren, kiai, ustaz ibarat pohon mangga. Santri ibarat buahnya. Kalau buah mangga pengen lebat, pengen gede-gede, pohonnya kudu diserubuk. Ibu anaknya pengen cerdas, pengen pintar, kiainya perhatiin. Ibu perhatiin. Benar. Oh, iya menitipin anak. Benar. Emosi air. Ini mah kagak dititipin anak sesa. Sesa mana? Sesa sekolah kagak naik baru dititipin ke pesan. Ada begitu ada. Manyong udah kepunyengan baru dititipin ke pesantren yang udah idiot. Begitu nitipin kiai, assalamualaikum, hei bu, Pak Ustadz, hampura nih saya nitipin anak. Kenapa? Ini saya punya anak 3, yang satu udah kuliah, yang udah ini anak saya bontot kan, ini hampura rada-rada Ustadz. Kadang-kadang dia berak kayak kakak cebok, itu kupingnya kecongean, itu atau terus itu ngolol layak. Bogas begitu dilihat kata Ustadz haram jadi rokok sih begitu ngaji ilam, hah? Ilam anal awamilah, hah? Hadir budak sekarang. Makanya yuk gue doain sebab kenapa bu nih dengerin kenapa diberikan didoain dulu sabar sebab santri maaf bukan ngecengin santri ya baru masa walaupun kita hina waktu di pesantren tapi insya Allah ketika kalian terjun di masyarakat insya Allah akan berguna amin. Jangan berkecil hati walaupun kita bukan keturunan kiai, jangan patah semangat walaupun kita bukan keturunan ustaz, walaupun kita terjun di masyarakat nggak punya ijazah. Ternyata kesuksesan seseorang di masyarakat bukan diukur dari ijazah, betul? Tenang santri, ambil aja. Emosi aja. Emosi santri, takbir. Mangondok saya bener. Oh, ulang niko kolot. Benar ada begitu ada. Beli ambil masuk 10.000 minta duitnya 100.000. Yang 90.000 melipul. Ayo kasih layak. Ada gajinya. Sampai mana? Ada gajian harian. Alhamdulillah. Tiap hari kita datang baik ayah ke santri ke ustaz. Begitu istiqomah mama. Ada yang minta air datang ke ustaz. Ada kita apa ngeriung ngundang ustaz bisnis lurah pengen jadi naik lurah minta doanya mah datang ke ustaz bahkan hampura RT sakit gigi RT yang RT teh aduh kunaon kah aing mun wae angor gara-gara tadi bulu dan ngakan bekakak otot aduh eta RT kumis sabade galang pagon jadi huntu maceri bener banyak aduh begitu cak itu dah cak pemajikan neng kata bininya udah sono minta air ke kiai. Begitu minta air tengah malam kok bayangin jam 3 tengah malam tok assalamualaikum mana aja kata ustaz waalaikumsalam siapa jam 3 ini pas RT apa teh ustaz sakit gigi aku sakit gigi datang ke sini aku kesana berobat udah ustaz kagak bayar RT gua dukun bukan dokter bukan gua dari ini ngapain ustaz minta air kan emang di rumah kagak ada air atau ada kan ustaz mah air pakai jambe nih mang santri lamun air nu datang ke urang cicing di imah lamun air nu datang ke urang minta cai udah ngomong tak bisa terus amal kenon baik baca ke ilam anal awamil pindah bini aku ambilin cakep mudah-mudahan deh aku Allah ini menyangkutkan namanya begitu ngambil air begitu ngambil air
kata Ustadz ya, di obat sakit gigi apa ya nyampenya ya? Nih gua lupa ini. Nah bodoh, RT ini mati-mati hidup-hidup. Kata Ustadz kemusuh gara-gara dapat terkapok. Weh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dari wetan pulang ke wetan, yang dari kulon pulang ke kulon. Kalau yang dari wetan pulang ke kulon, yang di kulon pulang ke wetan namanya kata limong. Weh, Bismillahirrahmanirrahim. Kada wong laras, abang RT kagak waras. Minum teh, minum RT. Sekali doang, 2 kali teh. 2 kali, sunah 3 kali. Nungguan ditawarin angel aja. Begitu diusap, sedih. Alhamdulillah, eta cager baik, kok baik. Diusap begitu. Itu dari saking terima kasihnya RT. Pak Ustadz, ampura ini gigi saya baik. Ngamblokin terima kok. Nih, alhamdulillah Ustadz saya dapat dari itu tadi dari lurah tadi gajian. Oh, dipegang Ustadz. Oh, di temen amat ini. Begitu dah, giginya lagi ngebungkel tidur neng jam 3 gua udah dapat rezeki. Buka, ini amplop dari RT. Begitu dibuka, seng, ribuan dulu. Dihitung-hitung 100.000, bayangin. Air yang tadinya 3.000 perak di tangan Ustadz bisa 100.000. Kalau segalon berapa duit? Bener, kalau sesumur berapa duit? Makanya Kiai wajar kaya. Bahkan Kiai air di rumah Kiai nggak ada kembaliannya kok. Atau yang mau ngasih amplop ke Kiai 50.000 nggak dikembaliin. Atau kali Pak Ustadz ampura itu dikembali 20.000, Pak Ustadz berdua. Berkah jadi santri. Ada tadi santri mah alhamdulillah punya gajian dadakan. Naon nyolat? Nyolat tinggi. Aduh, kemarin corona kan tetangga mau pada di PHK santri mah. Benar, innalillahi, yes. Nyolat tinggi berkah. Aduh, kehabisan miniam. Saya dulu pesantren di almarhum Kiai Haji Hasanuddin. Beliau santri pertama Abuya di Nyati Cilongok Hutan. Itu waktu pesantren masih santri mengalami. Oi santri, kalau pengen dikirimin sama orang tua, bangun tahajud, baca sholawat, doain orang tua. Bener dipraktekin tahajud, sholawat, sholat berjamaah. Begitu ngedoa, ya Allah, mudah-mudahan besok mama saya ngirimin ya Allah. Kasban ke warung gede jasa ya Allah. Beras sudah habis ya Allah, pakaian kotor mau nyuci kagak punya sabun ya Allah. Wayahnya besok mama saya ngirimin ya Allah. Sholat berjamaah. Santri mah santri kalau nggak ngaji biasanya habis subuh tidur punya. Bener sih, hesnya punya. Oh cocok enak. Begitu mau tidur udah dikebut mau tidur. Ketua DKI ngumumin di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Itu nggak dengar innalillahi. Aing terjadi balik. Doa gua diijabah tolong. Santri mah tolong. Makanya nenek-nenek, oi, nenek-nenek jangan pernah liwat di depan anak santri. Benernya, di tengah tansia, ini. Kata temennya, woi, jok. Oh,
harus dilestarikan itu. Preman punya tato, jawara punya tato, santri gak punya tato, urut bisa. Kan punya di sarapan, kok sarapan kok? Lu sarapan apa? Tuh, itu sarapan apa itu tuh? Sarapan Indomie kebetulan. Emang kata yang punya warung, emang lu punya duit? Ntar habis ngolatin saya bayar. Rumahnya goyang. Udah, rokok apa? Rokok hijau. Nih rokok hijau. Atau bibir saya berletak. Rokok mie. 50.000. Wah, udah tenang. Beres langsung nyolatin. Itu aneh. Santri ngaji mau beli bak tapi nyolatin 3 mobil. Tanya, eta di mana balik tanya? Eta nyolatin apa ngaji mau beli bak tapi nyolatin 3 mobil. Santri, dapat amplop. Bahagia. Senangnya dapat amplop. Kadang-kadang dapat amplop 3 biji. Ini udah harus langsung mundur ke belakang. Jadi nanti kan bahagia. Utang gua kebayar 50.000. Biasa santri senior kayak gitu, tong coba buka amplop lu, gua pengen lihat tuh. Begitu gua goceng. Langsung lalu kenapa? Gua punya utang 50.000 nyalatin goceng. Ini 45.000 lagi kemana? Gua nyariinnya. Tuh santri mah ayat dong yang gitu nah. Tapi kita nitipin anak ke pesantren, bukan ngarepin seperti itu. Apa tujuannya? Nanti ibu ketika kita sakaratul maut, ajal mau menjemput nyawa, udah sampai sekerongkongan, sudah sampai tenggorokan, kita dipangku oleh anak. Bapak, ma, la ilaha illallah. Kita ditalkin oleh anak, Pak. Bu, agi ngap-ngapan, ngap-ngapan, kurang ditalkin ku anak. Tuh anak soleh. Tapi beda dengan anak yang salah. Ketika emaknya sakarat, emaknya ngap-ngapan, boro-boro ditalkin, boro-boro dibaca di asin, malah mas selfie-an. Ke depan udah ngapain? Bro, bikin status bro, emak gua sakarat bro. Aduh, beres. Begitu kita menghembuskan nafas terakhir di pangkuan oleh anak, mati. Beres, kita dipandiin amil. Mana amil? Begitu amil datang, kiai ustaz datang mau mandiin Pak Amil, biarlah saya memandikan orang tua saya. Sebab kenapa? Selama 2 tahun saya cebok, saya berak di cebokin sama anak, saya dipandiin sama anak. Ya, sama orang tua saya dipandiin. Biarlah ini penghormatan saya terakhir. Kita mati ibu dipandiin sama anak kita. Bahagia nggak? Bahagia nggak? Bahagia ibu-ibu. Makanya kalau ada orang tua meninggal, udah pahiri-hiri, udah kita ambil maka aja nggak bantuan kurang. Kita yang nyebokin orang tua kita. Beres, kita terus dibungkus, dibawa ke masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kiai datang, undangan datang, Pak Kiai, saya minta izin, biarlah saya mengimamkan orang tua saya. Sebab kenapa? Saya di pesantrenin di Al Ibrahimiyah. Saya di pesantren, biarlah saya mengimamkan orang tua saya. Kita mati diimamkan oleh anak kita. Alhamdulillah. Titipin anaknya ke pesantren. Insya Allah beres. Malamnya ditahlilin yang nahlilin anak, terus malamnya yang ngajiin anak. Alhamdulillah. Makanya ibu titipin anaknya ke pesantren. Ustaz, lah gua bukan ustaz, bukan kiai, gimana? Ibu tahadusan biniam, bapak ibu, makanya ngasih motivasi bang santri. Saya, orang tua saya bukan kiai, bukan ustaz. Bapak saya bang kerjanya tukang ngompreng, naikin pasir. Bapak saya kerjanya naikin pasir. Emas saya tukang gegetuk. Singkong direbus, dicampur gula merah, ditumbukin, makanya otot emasnya gede. Ngobodaran anak pesantren, punya anak orang tua saya 16 tuh. Banyak amat serius. Punya anak 16, yang meninggal 6, yang hidup 10. Saya anak pertama, berarti saya punya adik 15. Emang Ustaz nanya kata KB mas saya. Cuma disuntik KB berapa bulan sekali? Disuntik KB 3 bulan sekali. Sama bapak saya tiap malam disuntik. Aku jempol. Tapi alhamdulillah anak di pesantren, alhamdulillah jadi begini. Yuk bang santri tenang. Ayo terusin pesantrennya, insya Allah. Kalau pesantren mah nanti biar guru kita yang mengarahkan. Beres dari sini Al Ibrahimiyah, nanti kalian terserah guru, kita mau apapun terserah pasrahin ke guru. Insya Allah. Teteh santri insya Allah didoain, mudah-mudahan nanti punya lakinya lelaki. Amin.
Oh, nah ini mah. Nah, karena berhubung ingin hati memeluk gunung, namun apa daya gunungnya keras, ingin hati ceramah disambung, namun apa daya waktu yang terbatas. Ingin hati memeluk gunung, namun apa daya gunungnya lembek. Ingin hati ceramah disambung, namun apa daya napas saya udah mengeng. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nenek telanjang turun ke kali. Itu mah nenek stres. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.